Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita lanjut pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah fid Darsil Khamisi pada pelajaran kelima. Jadi ad-darsul khamisu. Nah, kembali saya ingatkan bahwa pada pelajaran yang lalu ad-darsul rabi'u, yakni kita pecahkan atau kaidah-kaidah yang ada di dalam pelajaran itu. Pertama adalah kalimat negatif dengan menggunakan fi'il, ya, menggunakan fi'il. Jadi dengan menggunakan ma, misalnya ma zahabtu, artinya saya tidak pergi. Ma zahabtu ilal madrasati, saya tidak pergi ke sekolah itu. Kemudian ada pertanyaan misalnya ama zahabta ilal madrasati, bukankah kamu pergi ke sekolah? Jadi kalau memang kita pergi, ya dijawab bala, ya iya saya pergi ke sekolah, bala zahabtu. Nah, kalau untuk pertanyaan positifnya jawabannya na'am, misalnya azahabta ilal madrasati, apakah kamu pergi sekolah? Jawabannya adalah na'am zahabtu. Kalau misalnya ama zahabta ilal madrasati, maka jawabannya adalah bala zahabtu gitu. Dan selain itu kaidah yang ditampilkan pada pelajaran keempat itu kemarin adalah li anna gitu. Li anna itu adalah gabungan li tambah anna. Lalu li anna ini apabila kita gabung dengan domir huwa, maka li annahu. Digabung dengan domir anta, li annaka. Digabung dengan domir saya, ana, menjadi li annani atau li anni, ya, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan memecahkan apa-apa kaidah yang ada di dalamnya pada ad-darsul khamisu ini. Oke, kita mulai langsung ya. Tapi jangan lupa setiap kita mulai pelajaran ini berdoa kepada Allah agar diberikan tambahan ilmu, diberikan pemahaman yang kuat. Kemudian mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki itu, dengan pemahaman yang kita miliki itu, kita menjadi orang-orang yang soleh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin, amin. Oke. Al-mudarrisu, guru. Hamidun, jadi ada alim, berarti di sini laki-laki semua ya, laki-laki semua. Jadi nanti kalau ada domir ka, nanti tidak ada lagi ki-nya, karena kita ini yang bercakap ini adalah semuanya laki-laki. Oke, al-mudarrisu man fataha babal fasli. Nah, ini ada kaidah baru ini. Di sini barisnya adalah fathah ya. Ini artinya dia namanya mansub, kedudukannya mansub. Kenapa mansub? Nah, kita lihat apa kedudukan babul ini dalam kalimat ini. Jadi begini. Jadi setiap kata dalam kalimat itu masing-masing memiliki kedudukan gitu. Misalnya man ini sebagai apa? Misalnya oke, kita katakan istifham, jadi pertanyaan kan. Tetapi selain istifham, dia kedudukan sebagai apa gitu. Kemudian fatah ini sebagai apa? Kemudian babun ini sebagai apa? Fasl ini sebagai apa? Ada semua. Masing-masing ini punya kedudukan, masing-masing punya kedudukan. Nah, dan kadang juga dia selain sebagai kedudukan, dia juga memiliki fungsi gitu ya. Nah, oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat satu-satu. Ada sini baba. Nah, ini kan barisnya fathah. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kemarin-kamarin kan yang menjadikan dia ini fathah karena ada anggotanya inna itu, termasuk laisa, ka'anna, lakinna, termasuk li anna itu. Kalau isim itu semua adalah maka menjadi mansub, tandanya adalah fathah. Nah, kali ini tidak ada itu semua. Tidak ada inna, tidak ada laisa, tidak ada lakinna, tidak ada ka'anna, tidak ada li'anna ya. Tetapi kenapa ini bisa menjadi fathah? Nah, inilah mungkin yang kita pelajari pada kesempatan ini, salah satu kaidahnya. Nah, di sini adalah ada fi'il ya, ada fi'il. Hati-hati, ini fi'il ya, ini berarti fi'il, kita pelajari fi'il. Berarti ada fi'il. Lalu di sini bab ini adalah sedia sebagai apa? Jadi kalau ada fi'il itu ada pekerjaan, berarti ada yang mengerjakan pekerjaan itu gitu. Maksud saya,
Jadi ketika ada kata-kata ini kan fathah nanti membuka, berarti ada yang membuka gitu kan, berarti ada orang yang melakukan pembukaan itu, dan juga ada yang dibuka. Jadi ada 3 komponen nantinya, kita minimal kita ada di situ kalau ada. Nah, apalagi di dalam fiil itu ada dua jenis. Ada namanya fiil yang membutuhkan objek, ada juga yang tidak membutuhkan objek, tidak perlu objek. Yang pekan lalu itu pertemuan yang lalu, misalnya zahaba. Nah, zahaba itu tidak membutuhkan objek, makanya langsung zahaba ilal madrasati, langsung begitu zahaba langsung ke sekolah. Tetapi kalau yang ini fathah ini adalah dia membutuhkan objek. Jadi kalau ada pekerjaan membuka, tentunya ada yang dibuka gitu, ada yang dibuka, kemudian ada yang membuka. Nah, berarti ada yang membuka, ada yang dibuka gitu ya. Itu maksud saya. Nah, sehingga nanti yang membuka itu namanya dalam bahasa Arab namanya fa'il, pelakunya ya, yang membuka kan, yang membuka. Kemudian yang dibuka itu yang dimaksud dengan maf'ulun bi, dalam bahasa Indonesianya adalah objek. Nah, objek. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah yang membuka itu adalah subjek, sementara pekerjaannya itu adalah predikat, dan yang dibuka itu adalah namanya objek dalam bahasa Indonesia. Jadi ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Oke. Kemudian menjadi supaya lebih mudah kita, setiap objek itu hukumnya berbicara hukum itu adalah mansub dia. Umumnya tandanya adalah fathah. Makanya ini fathah karena dia mansub. Ini objek ini. Nah, oleh karena itu ini kan mana artinya siapa? Berarti pelakunya. Siapa yang membuka? Itu kan siapa berarti pelaku. Siapa yang membuka pintu? Itu kan ya kan, ini kan pintu kan yang dikerjai, yang menderita, yang menjadi efek dari pekerjaan itu. Apa yang dibuka? Pintu. Misalnya kataba, apa yang ditulis? Misalnya situ pelajaran gitu kan, nanti pelajaran menjadi objek gitu. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Jadi paham ya, ini pelakunya, ini pekerjaannya, dan inilah yang dikerjakan gitu, yang di ya. Kemudian faslu ini adalah merupakan, ini juga punya kedudukan di dalam kalimat. Dia sebagai apa? Dia sebagai mudafu ilaihi. Dari sini maka barisnya adalah kasrah sebagai mudafu ilaihi. Masih ingat kan kaidahnya mudafu ilaihi? Mudafu ilaihi itu kaidahnya adalah majrur. Ya, tandanya adalah kasrah. Ini adalah mudafnya. Jadi tidak terbentuk mudaf ilaihi kalau tidak ada mudafnya. Demikian sebaliknya, tidak bisa dikatakan mudaf apabila tidak ada mudaf ilaihinya. Jadi namanya adalah idhofah, adalah saling menyandarkan, sandar-sandaran itu kan. Nah, oke. Sehingga babun sini adalah karena dia merupakan objek, maka barisnya adalah fathah. Hukumnya mansubun. Oke, coy. Jadi ini adalah fa'il. Ini fiilnya, ini maf'ulun binya. Ini fiil ini adalah merupakan sandaran atau bentukan idhofah. Jadi dia bersandar kepada ini ya, kepada pintu ini. Makanya babal fasli itu. Oke. Kalau dia ini bukan maf'ulun bin maka babu. Tapi kalau ada fi sini misalnya bi babil fasli gitu. Oke ya. Oke, saya baca ulang. Man fataha babal fasli, siapa yang membuka pintu kelas, itu kan. Ini kalau begitu. Siapa yang membuka pintu kelas? Ya, karena kelas ini kan objek, makanya baris fathah sekali lagi. Oke. Ana fatah tuhu. Nah, ini ada lagi tambahannya sini. Jadi tu ini adalah domir atau kata ganti untuk ana. Jadi kalau tidak ada ana juga boleh ini. Fatah tuhu. Jadi saya, ini bisa jadi saya nih artinya. Saya telah membukanya. Ini huni nya artinya. Kembali ke mana? Kembali ke pintu gitu.
Siapa yang membuka pintu? Saya telah membukanya. Saya telah membukanya gitu. Ya, nyanyi ini adalah kembali ke pintu, sayanya. Makanya ini sini tiga ini ada ini adalah fa'ilnya, ini fi'ilnya ya. Saya pisahkan, ini fa'ilnya, kemudian ini fi'ilnya, ini maf'ulun bihnya. Lalu kenapa tidak berbaris fathah ini? Misalnya fathah tuha. Jadi tidak, karena hu ini adalah mabani, dia tetap seperti itu. Ya, kalau ha nanti bisa jadi mu'annas lagi itu kan, ha itu. Tetapi kan dia memang seperti ini kondisinya. Tetapi dia ini sebagai kedudukannya adalah sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih di kedudukannya ini. Ya, oke. Lalu ini sudah ya. Ya, fatah tuhu. Oke. Waman fatahan nawafiza, sama. Dan siapa yang membuka jendela-jendela itu, artinya ini kan dari jamak dari nafizatun. Nafizatun menjadi nawafizu. Nawafizu ya. Sama mafa'ilu ini juga apa ini mamluk minas sarf ini, karena wazannya adalah mafa'ilu. Jadi nawafizu, sehingga nawafiza. Misalnya ini nawafiza karena dia sebagai maf'ulun bih. Waman fatahan nawafiza, dan siapa yang membuka jendela, ya, ana fatah tuha. Ha ini kemana? Kembali ke nawafizain tadi. Kenapa ha? Karena dia adalah jamak. Nah, jamak tidak berakal. Jadi jamak tidak berakal itu baik dia muzakkar maupun muannas tetap dihitung sebagai mufrad muannas, tetap dianggap sebagai muannas mufrad. Oke, sudah jelas itu ya. Oke, kalau belum jelas kembali ke pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, untuk dikatakan kenapa mufrad muannas untuk yang tidak berakal, ada pembahasan sebelumnya. Oke, man kasara hadzal maktaba, ini juga maktaba. Kenapa maktaba? Ya karena ini adalah maf'ulun bih. Ini semua ini dua ini adalah maf'ulun bih. Dasarnya ini adalah ini baru ini adalah badalnya gitu. Jadi badal itu mengikuti mubdal minhu, ini yang menjadi, ini dia ikut ke sini. Ini sebagai maf'ulun bihnya, tandanya adalah mansub. Ini juga mansub tandanya. Ini tidak mungkin ini dikasih baris berubah, ini tetap haza, tetap karena dia mabni gitu loh. Mau majrur, mau marfu, tetap haza, tetapi ini dan nanti penentunya. Jadi maktabah gitu. Mangkasara hadzal maktabah, siapa yang mematahkan, patah ya, siapa yang mematahkan apa nih, kalau cara menerjemahkan seperti ini, badal ini yang mana dulu disebut, ini dulu disebut ya, meja. Siapa yang mematahkan meja ini gitu kok. Jadi langsung disambung lagi, anta kasartahu ya hasimu, apakah kamu yang mematahkannya? Ini ada nyanya ya, kembali ke meja. Mematahkannya ya Hasim. Hasim menjawab, lah bukan bro, bukan, ini ma kasartuhu, sungguh saya tidak mematahkannya, gitu menerjemahkannya ya. Oke. Araja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu minal Makkata. Ya, kenapa Makkata? Karena mamnu minas sarfi, ada harfu jarnya ya, tanda majrurnya adalah fathah. Ya, apakah ya ini ya, apakah ini terakhir nanti disebut nanti fa'ilnya dulu disebut sebagaimana kaidah bahasa Indonesia. Jadi subjeknya dulu. Apakah Zakaria dan Hamzah dan Utsman pulang ya dari Mekah? Ya, ditanya apakah pulang dari Mekah? Telah pulang dari Mekah maksudnya raja karena telah, lah belum atau tidak, ma raja'u, mereka belum kembali ya. Raja'u ya, ini artinya menanyakan, itu pelajaran sebelumnya kan hum raja'u. Jadi sekaligus ini kan sebagai khabar. Ini ma apa, kalimat negatif artinya tidak. Ma
ditambah fiil, maka itu tidak pulang. Mereka belum pulang, ya. Mereka tidak pulang, gitu, sama saja. Intinya kalimat negatif. Ya ustazu, kharajat tullabu al-jududu, ya, kharajat tullabul jududu wa zahabu ilal mudiri, ya. Ya ustaz, ini dulu disebut ya, ini dulu, ya. Ya, mahasiswa-mahasiswa yang baru telah keluar dan pergi, ya, dan mereka pergi ke mudir, ke direktur, gitu caranya. Jadi fa'il dulu disebut ya, baru fiilnya, ya. Oke. Afahimta darsa ya Tolhata, ini juga, ini adalah maf'ulun bihi-nya. Ini kan pelakunya. Apakah kamu telah faham pelajaran atau terhadap pelajaran itu ya Tolhatu, ya, itu maksudnya. Apakah kamu telah faham dengan pelajaran itu wahai Tolha, gitu kan. Ini kan subjeknya. Satu saya ini subjek, ini predikat, ini objek. Jadi setiap objek itu tandanya mansub, hukumnya mansub, tandanya fathah, gitu. Naam, fahimtuhu. Hun ini kembali ke pelajaran tadi karena muzakkar. Seandainya sini muannas, fahimtuha, ya. Fahimtuhu jayyidan. Naam, saya telah memahaminya dengan baik. Oke. Akatabtal ajwibata, ini juga, ini maf'ulun bihi-nya, objeknya berarti fathah. Apakah kamu telah menulis jawaban-jawabannya, ya Faisal, ya Faisalu. Faisal menjawab, la, tidak, maka tabtuha, saya tidak menulisnya. Kenapa ha ini jawaban, ini muannas, gitu tadi, sama tadi saya katakan tadi di atas. Limaza, kenapa kamu tidak tulis? Ya kan, li'annani, karena saya ma fahimtu. Ini kalau ini kan nih saya ini, berarti nanti tu sini li'annani ma fahimtul as'ilata, ini objeknya atau maf'ulun bih-nya, gitu. Karena saya tidak, tidak ini, ya, tidak faham, karena saya tidak faham dengan pertanyaannya, gitu. Al-mudarrisu ini hafizah, ahafizta, ya, ahafizta, ya, maksudnya apakah kamu telah menghafal surata, ini maf'ulun bihi-nya, suratal fajri ya Ibrahimu. Apakah kamu telah menghafal surat Al-Fajr, ya, dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Fajr ya Ibrahim, ya. Kalau logat Makassarnya itu sudah mau ko hafal, ya, sudah mau ko leba mau ko hafal surat Fajr Ibrahim, ya, gitu kan. Kalau bahasa Bimanya wa urahafamu, ya, wa urahafamu surah Al-Fajr Ibrahim, gitu. Jawabnya na'am. Ini kan pertanyaan positif. Na'am hafiztuha, hanya kembali ke surah ini muannas kan. Tu ini saya, iya, saya telah menghafalnya, ya, kembali ke surah tadi. Wa hafiztu, dan saya juga sudah menghafal suratat tini aidan, juga saya sudah menghafal surah At-Tin, ya, itu kan. Dan juga saya sudah menghafal surah At-Tin. Luar biasa kalau kita ini, ya. Oke. Tamarin, ajib anil as'ilatil atiyati. Aina zahabat tullabul jududu, ya, kemana, ya, kemana mahasiswa, ini begini dulu, bagus disebut ini, kemana mahasiswa baru pergi, ya, kemana mahasiswa baru pergi, ya, tinggal dijawab sesuai pertanyaan di atas tadi tuh. Kemana perginya tadi? Kemana perginya? Ya, jududu man tadi ini, ya, ilal mudiri, ya, berarti
Bagaimana jawabannya? Karena ini adalah jama, berarti zahabu, ya, zahabu ilal mudiri. Mereka semua pergi ke direktur. Afahima tolhatud darsa, ini darsa ya, karena jama. Berarti langsung kalau misalnya atau misalnya langsung bisa fahim, ya, fahima, langsung saja fahima, langsung fahima, ya, dia sudah memahaminya. Atau fahima tolhatu, oke, artinya Tolha telah memahaminya. Ayyu suratin, ya, ayyu suratin, ya, ayyu suratin hafiza Ibrahimu, ya, artinya surat yang mana telah dihafal oleh Ibrahim, atau Ibrahim telah menghafalnya, gitu kan. Surat yang mana maksudnya ini? Hafiza, langsung berarti apa jawabannya? Ibrahimu, ya, misalnya misalnya surah At-Tin dan surah apa tadi? Surah At-Tin dan surah Al-Fajr, ya. Hafiza, suratal fajar, gitu kan. Ibrahim, misalnya hafizaha Ibrahimu suratal fajar, gitu kan. Oke. Ini kan pertanyaan, berarti man fatahan nawafiza, iya, berarti jawabannya adalah sama tadi itu. Berarti fatah, misalnya siapa? Kalau misalnya kalau tadi kan fatah tuha, ini kan kembali ke sini, fatah tuha, itu kan saya yang membukanya, ana fatah tuha. Kalau misalnya kamu, ya, anta fatah taha. Kalau misalnya dia perempuan, ya, dia perempuan, apa misalnya kalau perempuan? Fatahti, ya, fatahti, fatahti ha, itu. Oke. Kalau kami semua fatahna, ya, fatahnaha, itu kan kali ini fatahnaha, ya, kami semua yang membukanya, telah membukanya. Oke. Da hadhil alamata, ya, tanda yang ini amamal jumali as-sahihati, ya, wa hadhil alamata amamal jumali ghairis sahihati, ya. Jadi tanda centang kalau benar, tanda silang kalau salah, itu. Oke, fataha aliyul fas, ya, fataha aliyul fasla, itu al fasla ini nanti, ya, karena ini kenapa? Ini apa nih, bahasa Indonesianya, ini subjeknya, ini predikatnya, berarti ini objeknya. Salah, ya. Siapa yang membukanya? Yang membukanya adalah siapa yang buka tadi atas tadi? Saya suka lupa ini. Yang membukanya adalah Hamid, fatahtuhu, ya. Jadi yang membuka adalah Hamid, ya. Ali itu dia buka jendela, gitu, ya. Ali yang membuka jendela, yang membuka pintu adalah Hamid, gitu saja, ya. Ini, ya. Nah, ini sudah tadi. Oke, sudah. Berarti ini salah, ya, silang. Ma raja'a, ya, ini berarti tidak, ya. Ma raja'a Zakaria wa Hamzatu wa Usmanu mina Makkata, ya, dia tidak pulang, betul ini, berarti dia tidak pulang, ya. Ma raja'a, ya. Kemudian ma kataba Faisalul ajwibata li'annahu, kembali ke Faisal, ma fahimal as'ilata, benar, dia Faisal tidak menulis jawabannya karena dia tidak memahami soalnya, itu. Ma kataba Faisalu ajwibata li'anna qalamuhu maksurun, ada enggak? Oh, bukan, ini saja benar, ini salah. Bukan karena patah pulpennya, tetapi karena memang dia tidak paham dengan jawabannya, itu. Ta'ammal, ya, ta'ammal amsilatal atiyata, ya, perhatikan dengan seksama. Oke.
Al-Qur'anu qara'at talibul, ya, Al-Qur'anu, terus qara'at talibu Al-Qur'ana. Kemudian ad-darsu, misalnya ad-darsu, katabal mudarrisu ad-darsa. Kemudian kahwatu, syaribat daifu kahwata, ya, ini maf'ulun bihi ya. Al-babu fatahat aminatu al-baba. Nah, ini fatahat ini karena kenapa? Karena ini adalah muannas, berarti dia, itu ya. Berarti karena dia ini muannas, makanya fatahat hiya, itu kan penggantinya. Ini dhaif kan laki-laki. Laki-laki semua nih, iya. Al-baba ini maf'ulun bihi. Kita lihat sini. Qara'at talibul Qur'ana. Qara'a ini adalah fa'il sebagaimana katakan tadi. Kemudian fi'il. Qara'a ini itu fi'il. Kemudian tulabu adalah fa'ilnya, sementara Quran adalah maf'ulun bihi-nya. Apa bahasa Indonesianya nih? Ini adalah predikatnya, ini adalah subjeknya, dan ini adalah objeknya. Dia terbalik ya. Saya ini bisa ini predikatnya, pekerjaannya, ini subjeknya, pelakunya, ini adalah objeknya yang dikenai pekerjaan itu. Oke. Latihan keempat, aynil fa'ila wal maf'ula bih fil jumalil atiyati, ya. Jadi disuruh tunjukkan, ya, atau tentukan, ya, tentukan fa'ilnya dan maf'ulun bihnya fi jumalil atiyah, pada kalimat berikut. Khattan wahidan, ya, beri atau letakkan garis, satu garis, tahtal fa'ili, ya, di bawah fa'il. Kemudian wa khattaini tahtal maf'uli bih, dua garis di bawah maf'ulun bih, ya. Waskul akhira kulla minhuma, dan beri sakal pada setiap akhirnya. Oke, ini gampang ini. Ini kan kita tinggal tentukan saja mana fa'il, mana maf'ulun bih, itu saja. Oke, kalau begitu saya baca saja ya. Kasarat tiflu dhamma al-qalama, ini maf'ulun bih, ini fa'il, maf'ulun bih. Nah, kemudian gasalat aminatu al-mindila, ya, ini fa'il, maf'ulun bih, fa'il, maf'ulun bih, berarti inaba. Wa akaltu, ini ya, ini ya, ini fa'ilnya, ya. Wa akalat, oh ini fa'ilnya. Wa akalat, ya, zauzatuhu al-mauza, ini maf'ulun bihnya. Oke. Ini saribat al-baqaratu, ya, al-ma'a, ya, maksudnya ini fa'ilnya, ini maf'ulun bih. Ini gampang, ini tinggal Anda baca saja. Ininya intinya fi'il, fa'il, maf'ulun bih, fi'il, fa'il, maf'ulun bih, maf'ulun bih, semuanya sini berbaris fathah. Oke. Kita lanjut ke latihan kelima, ya. Ya. Latihan kelima, akmilil jumalal atiyata bi kalimatin munasibatin ya, wa adbit ha bisakli. Jadi disuruh lengkapi setiap jumlah ini dengan kalimat-kalimat yang sesuai tadi. Misalnya man fatahal baba, itu kan, ini perempuan, berarti qasalat ukhti, misalnya al mindila, itu. Kemudian ini qatala, ya, qatala rajulu al hayyata
bil asa, dengan tongkat, ya. Kemudian syariba Yusufu al-qahwata, gitu. Kemudian katabal mudarrisu, ya, ad-darsa ala saburati, itu. 6. Akalat, ini akalat karena ini perempuan, ya. Akalat, ya, akalat suadu al-khubza, ya, ini perempuan ini. Kemudian qara'tul qur'ana, ini fa'ilnya, qur'ana maf'ulun bihi-nya. Kemudian asami'tal azana, ini maf'ulun bihi-nya ya hamzatu, itu. Fatahat tajiru ad-dukana, ya, artinya pedagang membuka toko. Kemudian kharajat tullabu minal fasli, ya. Jadi di sini kharaja, ya, kharajat tullabu, ini ya, kharajat tullabu minal fasli. Di sini tidak ada maf'ulun bihi-nya. Di sini tidak maf'ulun bihi-nya karena kharaja itu fi'il lazim, jadi bukan fi'il muta'addi. Jadi begini, kesimpulan sampai sini adalah bahwa yang harus ditampilkan, yang harus ada maf'ulun bihi-nya itu ketika fi'ilnya adalah fi'il muta'addi, fi'il yang membutuhkan objek namanya. Untuk lebih jelasnya bisa buka di channel YouTube saya tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim dan bagaimana cara penggunaannya. Nah, ini salah satunya. Ini juga bisa. Semua tadi yang di atas adalah merupakan fi'il muta'addi, sementara yang di bawah adalah fi'il lazim. Sehingga langsung gini, kharajat talibu, ini fi'ilnya langsung ke sekolah. Mestinya kalau seperti lain kan seperti ini. Misalnya yang di atas tadi, misalnya fatahat tajiru, itu kan pedagang membuka toko, ini maf'ulun bihi-nya. Ada maf'ulun bihi-nya, tapi ini tidak ada maf'ulun bihi-nya. Langsung kharajat talibu minal fasli, langsung minal fasli, tidak ada maf'ulun bihi-nya. Oke. Ij'al kulla minal kalimatil atiyati maf'ulan bih wa bit akhiriha, ya. Jadi kita ini disuruh jadikan setiap dalam kalimat dari kalimat-kalimat dari kata-kata ini maf'ulnya, dan perhatikan akhir-akhirnya. Jadi maksudnya ini kita yang ini jadikan maf'ulun bih. Oleh karena itu Qur'anu kan, misalnya qara'a, ya, oke. Qara'at talibu al-Qur'ana, ini menjadi Qur'ana, ini kali ini jadi maf'ulun bih. Misalnya kalau ini misalnya at-tufahu itu artinya apel. Misalnya akaltu at-tufaha, gitu. Akaltu tufaha, atau akala Muhammadu, ya, akala Muhammadun at-tufaha. Berarti Muhammad telah makan apel, gitu kan. Pelajaran misalnya katabtu darsa, atau kataba Hamidun ad-darsa, Hamid telah menulis pelajaran, ini kan. Kemudian kahwa, misalnya syaribtu, ya, syaribtu al-qahwata as-sabaha, pagi ini, gitu kan. Saya telah meminum kopi pagi ini, ya. Berarti syaribtu al-qahwata menjadi qahwata, gitu kan. Al-baba, misalnya tadi fatahtu al-baba, misalnya at-talibu fataha, ya, at-talibu atau fatahat talibu al-baba. Oke. Qamis, ya, misalnya gasaltu qamis al-qamisa, itu saya telah mencuci baju, ya. Oke, itu ya. Nah, perhatikan ta'ammal al-misalaini al-atiyaini. Oke. Ini lihat contoh pertamanya, at-talibu zahabu ilal mal'abi. Lalu zahabunya ini kan artinya mahasiswa itu
berangkat ke atau pergi ke lapangan tempat bermain, lapangan gitu kan, lalu diputar. Jadi ketika zahaban ini kan di atasnya adalah bentukan daripada fiil jumlah ismiyah. Ini artinya karena penekanannya ini mahasiswa itu pergi. Kalau yang di bawah ini diputar, jadi mahasiswa juga, mahasiswa pergi ke, sama artinya, cuman ketika dia menjadi jumlah fi'liyah, ini jumlah fi'liyah ini, jadi fi'ilnya itu hanya mufrad saja, mufrad tergantung dari muzakkar atau muannasnya. Kalau ini nanti dilihat ini ya, kalau dia ini muzakkar, maka dia ini muzakkar itu kan. Nanti dari sini sama ini misalnya at-talibatu zahabna ilal maktabati. Kemudian kalau misalnya jumlatul fi'liyahnya adalah zahabat, ditentukan tetap mufrad ini tapi muannas. Kenapa? Karena fa'ilnya adalah muannas. Dia tergantung ini untuk untuk fi'ilnya ini penentuannya adalah semuanya tetap mufrad, tapi penentunya adalah apakah dia muannas atau mufrad, apakah dia muannas atau muzakkar, itu saja dia. Karena ini muzakkar, ini muannas gitu ya. Oke, fahimtum? Oke, alhamdulillah paham ya. Oke, kalau begitu kita lihat ya, ini ya latihan ke-8. Banyak sekali latihan ya. Ya, qaddimil fi'la fil jumalil atiyati kama huwa muwaddahun fil misali. Jadi qaddim itu artinya dimajukan, ya, dijadikan ke depan, dimajukan ke depan fiilnya pada jumlah atiyah sebagaimana yang dijelaskan pada contoh misalnya. Itu kan? Ini dimajukan, misalnya contohnya ini seperti ini. Al auladu syaribu al qahwata, gitu kan. Jadi ini jumlatul ismiyah. Jadi anak-anak itu, al-auladu, anak-anak itu meminum kopi, itu kan. Lalu dijadikan ke depan, fiil ini dijadikan ke depan, ini maksudnya fiil. Jadi tetap jadi mufrad, seperti tadi mufrad, tergantung apakah dia muzakkar atau muannas. Ya, kalau dia muzakkar syariba, gitu kan. Syaribal auladu, sama auladu al-qahwata. Nah, ini sebagaimana pada tadi di atas, ini adalah subjeknya, ini adalah predikatnya, dan ini adalah objeknya. Kalau ini adalah subjeknya, predikatnya, dan ini adalah objeknya itu. Nah, ini kita merubah. Jadi saya baca dulu baru saya tapi tidak semua, karena ini sama-sama saja polanya nanti. Tinggal kalian nanti lihat dan Anda sendiri nanti jawab. Misalnya An-nasu sami'u al-azana, gitu kan. Ya, kemudian saya putar, ya, berarti sami'an nasu, ya, sami'an nasu al-azana, ya, al-azana, gitu. At-talibu katabu al-ajwibata. Nah, ajwibata ya, berarti katabat talibu al-ajwibata, sama seperti itu. Misalnya nih, at-talibatu dakhalnal fasla, berarti dahalat, ya, atau dahalatit talibatu al-fasla, dan seterusnya. Tinggal teman-teman baca ini ya. Kemudian perhatikan ini, ta'ammal, ya, diperhatikan ya, diteliti, direnungkan, dilihat sama. Kharajat talibu wa zahabu. Nah, kemudian qara'at talibu wa katabu, ya, akalan nasu wa syaribu. Ini artinya apa? Ya, ini sebenarnya adalah kalau di sini sampai di sini itu jumlatul fi'liyah. Ini kan fi'il dulu, fi'liyah. Tetapi setelah di sini sampai sini adalah jumlatul ismiyah. Maksudnya begini, mahasiswa itu, ini kan gini, ini kan fa'ilnya. Mahasiswa itu keluar dan juga pergi, gitu kan. Jadi kita tidak perlu mengatakan bahwa kharajat talibu wa zahaba talibu tullabu, gitu. Kharajat tullabu wa zahabat tullabu, tidak perlu. Jadi tinggal kita mengucapkan wa zahabu, ya. Artinya karena kita sudah tentukan di depannya, ya.
Oke, itu ya. Qara'atul labu wa katabu. Jadi mahasiswa itu menulis, telah menulis dan juga telah membaca gitu. Dan juga mereka telah membaca. Kemudian manusia ya, akalan nasu wasyaribu. Manusia itu telah makan dan juga telah minum itu. Oke ya. Oke. Kemudian ini ya kawin jumalan misla hadhihi musta'milal fi'laini ya alwaridaini fi kulli tamrin ya wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausaini. Artinya kita ini disuruh bentuk, disuruh jadikan kalimat-kalimat seperti contoh, ya. Lalu diambil contoh, misalnya nih, kulli tamrin dalam setiap latihan tadi dengan kata-kata yang ada pada dua kurung ini. Jadi maksudnya begini. Ini kita buat contoh, tapi ini menjadi fa'ilnya, dan ini ini menjadi maf'ul binya itu. Ini fa'ilnya, ini maf'ul binya. Oke, misalnya saya kata begini. Dahala ya. Dakhalatul labu ya. Dakhalatul labul fasla. Ya. Itu kan dakhalatul labu fil fasli atau begitu kan? Ya. Wajalasu. Ya. Itu wajalasu itu maksudnya. Kemudian darabal auladu ya, darabal auladul al hayyata maf'ulun bihi wa qatalu itu. Qara'atul labu ad-darsa wa fahimu gitu ya. Kemudian sami'an nasu azana wa zahabu ilal masjidi. Gitu maksudnya. Oke. Kemudian kawin jumalan musta'milan al kalimat al atiyati, musta'mil al kalimat al atiyati. Jadi buat kalimat menggunakan kata-kata berikut. Ya, misalnya akala. Ya, misalnya akalat tullabu, akalat talibu, ya bisa akalat tullabu tufaha. Jadi mahasiswa memakan apel. Gasaltu al-kumsana, gasaltul kumsana. Saya telah mencuci pakaian-pakaian. Qara'tul kitaba, ya qara'tul qur'ana. Katabtu ad-darsa, darabtul qalba gitu kan. Darabtu ya misalnya darabtu at-tullaba, saya telah memukul mahasiswa dan sebagainya. Oke, ini tinggal Anda sendiri nanti yang latihan ya. Ta'amal, perhatikan lagi. Man fatahal baba. Ya, jawabannya adalah ana fatahtuhu. Ini sebenarnya fatahtu ditambah hu. Jadi ini adalah domirnya. Kemana hu-nya ini? Kembali ke babunya gitu. Man fatahan nawafiza. Ya, nawafiza ya. Ini maf'ul bihi-nya. Ana fatahtuha. Ha. Berarti ada tambahan hanya. Hanya kemana? Ke nafizanya gitu. Oke, al kalimatul jadidatu. Al inabu, anggur. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan hadaika wa a'naba. Ini anaba ini artinya anggur-anggur. Hadaika itu kebun, taman-taman dan anggur. Mauzun, pisang. Atin, buatin. Al-fajar, fajar. Ini maksudnya tin dengan fajar ini adalah surah Atin, surah Al-Fajar gitu ya. Jawabun, jawaban. Jawaban-jawaban adalah ajwibatun. Su'alun, as'ilatun. Al-baqalu, penjual. Al-baqalu, penjual ya. Al-asa, tongkat.
Ini surat apa nih? Musa ya. Hayyatun, ular. Hayyatun, ular ya jamaknya. Sami'a, mendengarkan. Fahima, faham, mengerti. Syariba, minum. Oke, sudah selesai. Jadi teman-teman sekalian, ternyata pada bab ini atau pada ad-darsul khamisu ini, kaidah yang ditampilkan adalah yang pertama maf'ulun bih ya. Jadi ada fiil, fa'il dan maf'ulun bihnya. Jadi untuk perlu diketahui, jadi ini sebenarnya pembentukan ini. Ada jumlatul fi'li ini, jumlatul ismiyah, ini jumlatul fi'liyah. Ya, kemudian ini fi'ilnya, fa'ilnya. Ini zahaba ini tidak memiliki maf'ulun bih sini. Karena zahaba ini adalah merupakan fi'il lazim ya, sementara yang membutuhkan maf'ulun bih itu adalah fi'il muta'addi ya. Saya kira bisa difahami, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.